Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe. Tolong hargai channel ini kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe. 番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Film ini dimulai dengan seorang cowok yang baru aja bangun setelah ngencrot dengan seorang cewek SMA. Dia ini bernama Rio. Rio ini adalah seorang mahasiswa dan bekerja part-time sebagai seorang bartender. Nah, suatu ketika pas dia lagi kerja, muncul seorang wanita yang udah cukup berumur ya, yang bernama Shizuka. Wah, Doraemonnya mana nih? Ntar ya. Kemudian muncul lagi seorang cowok yang bernama Shinya. Dia ini adalah teman sekelas Rio dan dia ini adalah tokoh dal kenyut. Apa dal kenyut itu? Itu loh, tokoh sampingan. Nah, jadi nggak penting ya, nggak usah diingat lah. Dan dia ini yang membawa Shizuka ke sini. Nah, Shinya ini berusaha membuat Shizuka terkesan dengannya dengan cara mengajak Rio berlomba meracik minuman beras kentur terbaik. Namun ternyata Shizuka justru lebih suka dengan hasil kocokan tangan Rio. Mereka pun kemudian pergi, tapi Shizuka ini meninggalkan sebuah kartu remi yang tertulis bahwa dia akan menunggu Rio pulang kerja di luar. Dan ketika Rio sudah selesai kerja, ternyata Shizuka tadi beneran sedang menunggunya. Dia pun mengajak Rio masuk ke dalam dokar dan film pun dimulai. Alat pengencrot Shizuka. Shizuka ini mengatakan kepada Rio bahwa dia ingin melakukan penggenjotan dengannya. Dan Rio pun nggak keberatan dengan permintaan tersebut. Pak D juga nggak keberatan kalau ada yang nawari. Tapi sayangnya nggak ada loh. Mereka kemudian nyampe di tempat tinggal Shizuka. Dan ketika Rio udah menyiapkan rudalnya, ternyata Shizuka mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan genjotan dengannya, melainkan dengan seorang cewek yang muncul di belakang Rio yang bernama Sakura. Ternyata sekarang Sakura udah nggak bareng Naruto ya. Dia ini cewek yang masih muda, cakep, tapi dia nggak bisa mendengar sejak lahir. Akhirnya Rio melakukan penggenjotan dengan Sakura dan Shizuka ini cuma menontonnya saja. Setelah selesai, Shizuka kemudian membayar Rio. Dan ternyata Shizuka ini adalah seorang germo dan penggenjotan itu tadi adalah apa ya, kayak wawancara kerja gitu. Enak bener wawancara kerja kayak gitu ya. Dan Shizuka ini menilai performa Rio tadi ya standar aja sih. Namun Sakura berpikir sebaliknya, sehingga akhirnya Rio ini bisa dianggap lulus wawancara ya. Shizuka kemudian menawarkan jika Rio mau, dia bisa masuk ke dalam klub fuckboy milik Shizuka. Namun Rio tidak langsung menjawabnya karena dia tadi datang bareng Shizuka bukan untuk menjadi fuckboy panggilan ya. Keesokan harinya setelah Rio berpikir matang-matang, akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Dan fix, sekarang dia sudah menjadi fuckboy panggilan. Kemudian muncul seorang pria yang bernama Azuma. Ini anggotanya Naruto di sini semua loh. Udah bosen jadi shinobi yo. Dia ini adalah fuckboy panggilan juga, tapi udah senior ya. Dan juga peringkatnya sudah VIP. Meskipun Pak D nggak ngerti artinya apaan. Namun meskipun Rio sudah bekerja sebagai fuckboy, dia masih tetap kerja sebagai bartender. Dan di sini kita diperlihatkan dengan cewek yang bernama Megumi. Dia adalah teman sekelas Rio yang sebenarnya naksir ke Rio. Dan sebagai modusnya, dia sering membawakan catatan pelajaran karena Rio ini jarang kuliah yo. Keesokan harinya, profesi Rio sebagai fuckboy mendapat pesanan pertama. Dan ini adalah Hiromi yang menjadi pelanggan pertama Rio. Di sini terlihat Rio masih merasa grogi yo menjalani profesi ini. Namun ini justru menjadi daya tariknya. Mungkin menurut para pelanggannya rasanya kayak kalau kita ngelihat cewek yang masih polos gitu, yang masih malu-malu kambing, malu-malu kucing. Nah, di sini mereka kencan dan kemudian Hiromi pulang lebih dulu, yang membuat Rio bertanya-tanya, apa mungkin dia kecewa ya dengan pelayanannya? Kan dia ini masih baru toh. Ternyata keesokan harinya Hiromi meminta jasa Rio kembali.
Dan setelah berbincang-bincang sebentar, kemudian Hiromi membisikinya bahwa dia sekarang lagi pengen main genjotan. Dengan segera, Ryo melaksanakan permintaan tersebut di hotel. Sepulangnya, Ryo mendapatkan uang persenan dari teknik berkudanya barusan, dan di sini Ryo sadar bahwa ini adalah salah satu rutinitas yang harus dijalaninya mulai sekarang. Keesokan harinya, Ryo mendapatkan pelanggan baru lagi yang bernama Etsuki. Dia ini adalah seorang wanita yang sudah cukup berumur dan memiliki tingkat intelijen yang lumayan tinggi. Untungnya Ryo ini juga seorang mahasiswa yang lumayan pintar, jadi percakapan mereka bisa nyambung, yang membuat Etsuki sangat tertarik dengan Ryo. Namun Etsuki ini memiliki fantasi yang sangat unik ya. Dia ini nggak pengen melakukan penggenjotan, melainkan menyuruh Ryo untuk melihatnya buang air kecil. Udah gitu aja loh, unik banget kan ya. Keesokan harinya, Shizuka dan Sakura menjemput Ryo untuk makan bareng. Dan ketika makan sambil ngobrol-ngobrol, Ryo kemudian menceritakan kenapa ia bisa disukai oleh wanita yang lebih dewasa darinya. Jadi dulu pas Ryo masih kecil, ia pernah sakit dan pada waktu itu ibunya ingin keluar sebentar dan berkata kepadanya agar menunggunya. Namun beberapa saat kemudian ibunya justru ditemukan telah meninggal di pinggir jalan karena serangan jantung. Nah, mulai saat itulah ketika Ryo ini dekat dengan sosok wanita yang lebih dewasa, ia jadi merasa lebih nyaman daripada dengan cewek seumurannya. Ryo kemudian kembali mendapat pelanggan baru, dan dia ini adalah seorang ibu rumah tangga yang ngenes yo. Kenapa? Karena sejak ia melahirkan anak pertamanya, suaminya kemudian nggak mau main kuda-kudaan lagi. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu lebar yo. Dan sebagai provider jasa penggenjotan yang baik, Ryo pun langsung melaksanakan tugas bercocok tanamnya. Keesokan harinya, Ryo mendapat orderan lagi dari orang yang kaya. Namun yang order itu bukan yang cewek, melainkan yang cowok. Yang ini nih orangnya. Dan di sampingnya ini adalah istrinya yang umurnya lumayan beda jauh ya, yang bernama Kiko. Kiko enak tau. Nah, karena suaminya ini sudah tua dan juga sakit-sakitan, dia jadi nggak bisa ngasih nafkah ke istrinya. Karena itulah dia menyewa jasa Ryo untuk menggantikannya, dan nantinya adegan tersebut akan direkam oleh suaminya. Dan Pak D kasih tahu ya, ini cewek bodinya asli semlohe loh, beneran itu. Kalau kalian nggak percaya, coba aja kalian tonton filmnya ya. Dan adegannya ini bisa Pak D katakan yang paling panas ya. Kebanyakan balsem mungkin, jadi panas ya. Nah, akibat kelakuan bejat Ryo tadi ke Kiko, akhirnya Ryo kini naik ke peringkat VIP juga, sama kayak Azuma. Namun beberapa hari kemudian, kabar tentang Ryo yang menjadi fuckboy kemudian didengar oleh temannya yaitu Shinya, yang kemudian memberitahu Megumi, yang akhirnya membuat Megumi marah melihat cowok yang ditaksirnya ini kerja begituan. Dasar Shinya tokoh dal kenyut, iri ya kerjone. Namun kemudian terjadi hal yang gak disangka-sangka. Megumi yang tadi marah-marah kemudian sekarang justru memesan jasa Ryo, karena menurutnya hanya dengan cara seperti inilah ia akhirnya bisa merasakan kasih sayang dari Ryo. Sepulangnya, Ryo yang sudah naik peringkat jadi VIP ini kemudian ingin diberikan hadiah oleh Shizuka, dan Shizuka mengatakan bahwa Ryo boleh meminta apa saja. Nah, Ryo ini sebenarnya suka kepada Shizuka karena menurutnya dia ini adalah sosok wanita yang dicarinya selama ini. Jadi Ryo meminta Shizuka untuk melakukan penggenjotan dengannya. Namun ternyata permintaan tersebut ditolak oleh Shizuka. Ada yang tahu kenapa? Jadi Shizuka ini dulunya adalah cewek pengencrot, namun kemudian ia tertular HIV yang membuatnya nggak bisa ngencrot lagi ya. Dan Sakura ini adalah anak Shizuka. Jadi Shizuka mengatakan mending jadian sama anakku aja. Tapi Ryo ini kan sukanya kepada Shizuka toh. Akhirnya Sakura mengatakan bahwa tidak apa-apa dia mencintai Shizuka, tapi entar bercocok tanamnya sama Sakura. Nah, bingung toh? Ya wes, nggak usah dipikir yo. Nah, setelah beberapa saat berlalu, akhirnya sekte fuckboy milik Shizuka ini berhasil diendus oleh polisi. Shizuka yang merupakan ketua gembong fuckboy kemudian ditangkap
Tapi dia menitipkan sebuah surat kepada Sakura untuk Ryo. Dan di surat tersebut Shizuka mengatakan bahwa ia mengenal ibu Ryo. Dan ternyata dulunya ibu Ryo juga seorang cewek pengencrot. Namun Shizuka mengatakan bahwa Ryo nggak boleh merasa marah kepada ibunya, karena dia sendiri sekarang juga udah memilih jalan tersebut toh, sehingga seharusnya dia mengerti perasaan ibunya tersebut. Nah, Shizuka tadi kan udah ditahan toh sama polisi, yang tentunya jasa fuckboy ini juga berhenti. Tapi 1 tahun kemudian Ryo, Azuma, dan Sakura kemudian memutuskan untuk melanjutkan usaha Shizuka tersebut. Dan akhirnya film pun berakhir.